Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk pembelajaran balaghah kali ini kita akan membahas tentang tujuan disampaikannya khobar atau al-gharadu min ilqa'il khobar. Dan berikut ini adalah contoh-contoh tentang khobar dan akan kita telusuri tujuan dari disampaikannya khobar pada contoh-contoh tersebut. Wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fili wa uhiya ilaihi min sinnil arba'ina wa qama bi Makkah salasa asyarata sanatan wa bil Madinati asran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah dan diturunkan wahyu kepada beliau ketika berumur 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, sedangkan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Karena Umar bin Abdul Aziz la ya'khudhu min baitil mali syai'an wa la yujri ala nafsihi minal fai'i dirhaman. Umar bin Abdul Aziz tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal dan beliau tidak menyimpan untuk dirinya dari harta fai 1 dirham pun. Nah, di sini pada kedua contoh ini, kalau di contoh pertama si pembicara hendak memberikan informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menginformasikan bahwa Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah dan turun wahyu kepada beliau ketika berumur 40 tahun. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kemudian kalau di contoh yang kedua, si pembicara hendak menginformasikan tentang Umar bin Abdul Aziz. Ya, bahwasannya Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang sederhana dan zuhud. Sampai-sampai beliau tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal dan tidak menyimpan untuk dirinya dari harta fai 1 dirham pun. Nah, maka di sini ya, dari tujuan penyampaian khobar di sini adalah untuk memberikan informasi. Nah, ini maka disebut dengan faidatul khabari. Jadi ini tujuannya untuk memberikan informasi ya. Disebut dengan faidatul khabari. Kemudian untuk contoh selanjutnya, laqad nahatta min naumikal yauma mubakiran. Sungguh hari ini kamu bangun dari tidurmu lebih awal. Anta ta'malu fi hadiqatika kulla yaumin. Kamu bekerja di kebunmu setiap hari. Kalau kita telusuri tujuan dari disampaikannya khobar pada contoh ini, tentu ini tujuannya tidak seperti pada contoh yang sebelumnya. Kalau di contoh yang sebelumnya, menyampaikan khobar itu bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, kalau di sini tidak mungkin penyampaian khobar bertujuan untuk memberikan informasi. Karena di sini ya, kalau si pembicara mengatakan kepada orang yang diajak bicara, sungguh hari ini kamu bangun dari tidurmu lebih awal. Jadi orang yang diajak bicara itu bangun dari tidur lebih awal. Nah, maka si pembicara mengatakan ini kepada orang yang diajak bicara
tentu bukan untuk memberikan informasi, karena orang yang diajak bicara lebih dahulu mengetahui informasi tersebut, ya, karena ia yang menjadi pelakunya. Kemudian juga di contoh yang kedua, anta ta'malu fi hadiqatika kulla yaumin, kamu bekerja di kebunmu setiap hari. Ini juga khobar ini disampaikan bukan dengan tujuan untuk memberikan informasi, karena orang yang diajak bicara lebih mengetahui informasi tersebut. Nah, jadi apa tujuan si mutakalim atau si pembicara menyampaikan khobar ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa si mutakalim juga mengetahui khobar tersebut. Jadi untuk menunjukkan sama-sama tahu itu ya. Jadi kalau di contoh pertama bahwa si mutakalim atau si pembicara juga tahu bahwasanya orang yang diajak bicara dia itu bangun dari tidurnya lebih awal. Kemudian juga di contoh yang kedua, si mutakalim ingin menunjukkan bahwasannya ia tahu bahwasannya orang yang diajak bicara itu bekerja di kebunnya setiap hari. Nah, oleh karena itu bahwa penyampaian khobar pada contoh ini tujuannya adalah untuk menunjukkan sama-sama tahu. Nah, ini disebut dengan lazimul faidati. Nah, kalau tadi ya yang sebelumnya itu untuk penyampaian khobar itu untuk memberikan informasi. Nah, kalau yang ini penyampaian khobar bertujuan untuk menunjukkan sama-sama tahu. Kalau yang tadi itu disebut dengan faidatul khobari, dan kalau yang ini disebut dengan lazimul faidati. Nah, maka inilah tujuan pokok disampaikannya suatu khobar. Jadi tujuan pokok disampaikannya suatu khobar itu ada dua macam. Yang pertama adalah faidatul khobari, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi. Sedangkan yang kedua adalah lazimul faidati, bertujuan untuk menunjukkan sama-sama tahu. Kemudian kita telusuri lagi contoh yang lainnya. Qala Yahya al-Barmakiyu yukhatibul khalifata Harun ar-Rasyida. Innal baramikatal ladzina rumu alaika bidahiyah sufrul wujuhi alaihimu khila'ul mazallati badiyah. Yahya al-Barmaki berbicara kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sesungguhnya keluarga Barmak yang dilemparkan kepadamu dengan kemalangan, wajah mereka kuning serta pakaian kehinaan tampak atas mereka. Nah, kalau ini ya, tujuan dari disampaikan khobar ini bukan bertujuan untuk memberikan informasi atau faidatul khobari, dan bukan pula bertujuan untuk menunjukkan sama-sama tahu atau lazimul faidati. Tapi ini ada tujuan lain di dalam menyampaikan khobar pada contoh ini. Tujuannya itu adalah untuk minta dikasihani, atau disebut juga dengan al-istirhamu. Nah, tadi disebutkan bahwa tujuan pokok disampaikannya suatu khobar itu adalah faidatul khobari dan lazimul faidah. Nah, akan tetapi terkadang penyampaian khobar itu keluar dari dua tujuan pokok ini dan memiliki tujuan yang lainnya. Nah, di antaranya itu adalah al-istirhamu, minta dikasihani. Dan
contoh lain ya, ini juga sama tujuan disampaikan khobar itu keluar dari dua tujuan pokok. Qala Allahu ta'ala hikayatan an Zakaria alaihi salamu, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban. Allah Ta'ala berfirman dalam menceritakan Nabi Zakaria alaihi salam, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Nah, ini adalah tentang perkataan Nabi Zakaria. Dan ini penyampaian perkataan ini keluar dari dua tujuan pokok disampaikannya suatu khobar. Nah, adapun tujuan disampaikannya suatu khobar dalam contoh ini adalah untuk menampakkan kelemahan. Jadi Nabi Zakaria menampakkan kelemahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Nah, jadi ini tujuannya untuk menampakkan kelemahan, dan ini keluar dari dua tujuan pokok disampaikannya suatu khobar. Nah, ini untuk menampakkan kelemahan disebut dengan idharud do'fi. Kemudian selanjutnya, qala ahadul a'rabi yarsi waladahu, lamma da'autu sabra ba'daka wal asa, ajabal asa tau'an walam yujibis sabru, fa in yanqati min karraja'u fa innahu sayabqa alaikal husnu ma baqiyad dahru. Salah seorang Arab berkata dalam meratapi anaknya, saat aku menyeru kesabaran dan kesedihan setelahmu, kesedihan menjawab dengan sepenuh hati, sementara kesabaran tidak menjawab. Jika terputus darimu harapan, maka sesungguhnya akan menetap kesedihan karenamu selama masih ada masa. Nah, ini juga penyampaian khobar di sini keluar dari dua tujuan pokok disampaikannya suatu khobar. Tapi di sini memiliki tujuan yang lain dalam menyampaikan khobar ini. Tujuannya yaitu menampakkan penyesalan. Disebut dengan idharut tahassur. Kemudian selanjutnya, qala Amr bin Kulsum, iza balagal fitamu lana sabiyun takhiru lahul jababiru sajidina. Berkata Amr bin Kulsum, apabila anak di kalangan kami sudah mencapai penyapihan, jatuhlah baginya kedahsyatan dengan tertunduk. Di sini juga sama, tujuan dari disampaikannya suatu khobar keluar dari dua tujuan pokok. Nah, kalau di sini tujuan disampaikannya khobar di sini adalah untuk berbangga. Nah, ini disebut juga dengan al-fakhru. Kemudian selanjutnya, kataba Thahir bin al-Husaini ilal Abbas bin Musa al-Hadi. Ilal Abbas bin Musa al-Hadi. Laisa akhul hajati man batana iman, walakin akhuha man yabitu ala wajal. Thahir bin Husain menulis surat kepada Al-Abbas bin Musa al-Hadi. Bukanlah yang berkebutuhan itu orang yang tetap tidur, akan tetapi orang yang berkebutuhan itu adalah orang yang berada di atas ketakutan. Nah, di sini juga sama, penyampaian khobar di sini keluar dari dua tujuan asal disampaikannya khobar. Tujuan penyampaian khobar di sini adalah, nah ini untuk mendorong bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Nah, ini tujuannya.
Maka ini disebut dengan al-haslu ala sa'yi wal jiddi. Nah, untuk lebih jelasnya kita telusuri kaidah-kaidahnya. Al-aslu fil khabari an yulqa li ahadi gordaini. Asal dalam khobar disampaikan karena dua tujuan, yaitu al-awwalu ifadatul mukhatabil hukmal ladzi tadammanathul jumlatu wa yusamma dzalikal hukmu faidatal khabar. Yang pertama adalah memberi faidah hukum yang dikandung oleh suatu jumlah kepada yang diajak bicara, dan ini dinamai dengan faidatul khabari. Jadi maksudnya adalah untuk memberikan informasi. Jadi tujuan yang pertama disampaikannya khabar itu adalah untuk memberikan informasi. Kemudian asani ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun bil hukmi wa yusamma dzalika lazimal faidati. Yang kedua, untuk memberi faidah bahwa si pembicara mengetahui hukum itu, dan ini dinamakan dengan lazimul faidah. Jadi maksudnya adalah untuk menunjukkan sama-sama tahu. Nah, jadi tujuan pokok disampaikannya khobar itu ada dua. Yang pertama faidatul khobar, untuk memberikan informasi, dan yang kedua adalah lazimul faidah, untuk menunjukkan sama-sama tahu. Qad yulqal khabaru li agradin ukhra tufhamu minas siyaqi wa minha ma ya'ti. Terkadang khobar disampaikan karena tujuan-tujuan lain yang bisa dipahami dari konteksnya, dan diantaranya sebagai berikut. Al-awwalu al-istirhamu, yang artinya meminta dikasihani. As-tsani idharud dha'fi, yang artinya menampakkan kelemahan. As-tsalits al-hasu ala sa'yi wal jiddi, yang artinya dorongan untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Ar-rabi idharut tahassuri, yang artinya menampakkan penyesalan. Dan yang kelima, ya, al-khamis al-fakhru, yang artinya berbangga. Nah, jadi itulah tentang tujuan disampaikannya suatu khobar. Jadi pada intinya suatu khobar itu disampaikan ya karena dua tujuan pokok, yaitu faidatul khabari, untuk memberikan informasi, dan lazimul faidati, untuk menunjukkan sama-sama tahu. Namun terkadang suatu khabar itu disampaikan keluar dari dua tujuan tersebut, yang diantaranya itu al-istirhamu, meminta dirahmati, meminta dikasihani, idharud dha'fi, menampakkan kelemahan, dan yang lainnya. Dan bisa kita ketahui dari kesesuaian konteksnya. Itulah tentang tujuan disampaikannya suatu khobar. Sekian saja.